Kita beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas berbagai sabotase Injil, baik yang menambah atau yang mengurangi. Ya, kita tahu bahwa diselamatkan itu bukan karena usaha kita, ya, diselamatkan itu karena Yesus menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, dan kita yang bertobat percaya kepadanya, akhirnya kita diselamatkan. Nah, termasuk bahwa kita berjemaat ini juga tidak menyelamatkan. Kita berjemaat ini juga tidak menyelamatkan. Nah, topik kita malam ini adalah berjemaat tidak menyelamatkan. Haruskah kita berjemaat? Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan haruskah kita berjemaat, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari jemaat. Dan untuk bisa melihat secara clear dengan jelas fungsi dari jemaat, kita juga akan melihat terlebih dahulu fungsi bangsa Israel terlebih dahulu. Baik, silakan ini dilihat di papan. Dari sejak kejatuhan, kita tahu bahwa Adam itu sudah mendengarkan Injil di Kejadian 3 ayat 15, bahwa ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Ini adalah janji juru selamat yang akan datang itu. Nah, di dalam Alkitab, singkat cerita, manusia tambah banyak dan akhirnya mereka mendirikan menara yang tingginya mau sampai ke langit, dan akhirnya Tuhan kacaukan bahasanya. Inilah menara Babel itu. Mereka waktu itu mau membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Ya, disebut menara Babel. Akhirnya Tuhan kacaukan, gitu kan? Tuhan kacaukan, dan Tuhan panggil satu orang, Abraham, dan dari Abraham inilah nanti terbentuk sebuah bangsa Israel dengan hukum Taurat sebagai instruksi dari bangsa itu. Gitu. Dan tujuan dari bangsa Israel ini dibentuk, coba kita Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Saya membaca di sini. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu, maksudnya kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah Tuhan mau membentuk bangsa Israel. Bangsa Israel ini dijadikan sebagai apa katanya ini? Bangsa kerajaan imam bagi Tuhan dan bangsa yang kudus. Karena di dalam pemanggilan Abraham, Tuhan sudah janji kepada Abraham bahwa Abraham ini akan dijadikan sebagai bangsa yang besar, dan oleh Abraham, maka semua bangsa akan mendapat apa? Berkat. Nah, berkat yang dimaksud adalah berkat keselamatan dari dosa manusia ini. Dan Tuhan pakai bangsa Israel untuk akhirnya menurunkan juru selamat itu. Jadi bangsa Israel ini Tuhan pilih sebagai
imamnya dia dan bangsa yang kudus untuk apa? Menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita sebut TPDK. Begitu. Nah, maka di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata demikian kepada perempuan Samaria itu. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari apa? Bangsa Yahudi. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Olehmu, kata Tuhan kepada Abraham, semua bangsa mendapat berkat, yaitu keturunan Abraham yang akan menebus dosa semua manusia. Maka keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, berbicara tentang bangsa Israel, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 4, saya akan membaca. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih akhirnya untuk menurunkan Mesias. Maka keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan untuk bangsa Yahudi saja keselamatan itu, tetapi keselamatan, sumber keselamatannya itu berasal dari bangsa Yahudi. Yesus Kristus itu adalah juru selamat untuk semua manusia, tetapi datangnya dari bangsa Yahudi. Seperti itu. Nah, ini Yohanes Pembaptis tampil. Yohanes Pembaptis tampil. Ini adalah nabi yang akan meluruskan jalan untuk Mesias, yaitu Yesus itu. Inilah nabi yang akan tampil sebelum datangnya Mesias. Yohanes Pembaptis. Dia adalah suara di padang gurun yang berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Jehovah. Ini Yohanes Pembaptis. Karena apa? Di kitab Maleakhi, dan perannya dia itu juga seperti Elia. Karena di kitab Maleakhi dikatakan, akhir zaman, sebelum hari Tuhan harus datang dulu Elia. Dan inilah Elia juga. Gitu. Maka Tuhan Yesus berkata, Matius, pasalnya yang ke-11, tentang Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus berkata demikian, ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat 14 ini. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Jadi, jika kamu menerimanya, inilah Elia yang akan
datang. Artinya, bangsa Israel ini dibentuk Tuhan, dikokohkan Tuhan, supaya apa? Supaya ada estafet kebenaran bahwa nanti ada juru selamat yang akan datang. Nah, waktu itu mereka dikasih perintah untuk menjaga ibadah simbolik sederhana yang dulu dilakukan oleh para ayah, yaitu apa? Menyusun batu berbentuk meja, taruh domba. Nah, tetapi ini dipelihara akhirnya di dalam bait Allah. Gitu. Karena sudah sebagai satu bangsa. Imam Harun keturunannya nanti ditetapkan sebagai imam besar di situ. Gunanya apa? Menjaga terus supaya dari generasi ke generasi orang percaya ini. Itu tujuannya. Supaya pas nanti ketika Elia datang, yang mempersiapkan Mesias, itu diterima. Jadi kalau mereka menerima Yohanes Pembaptis, berarti mereka juga akan menerima Yesus sebagai Mesias. Gitu. Tapi ternyata Yesus berkata di sini, jikalau kamu mau menerimanya, ialah Elia. Mereka terima enggak? Mereka tidak terima. Gitu. Mereka tidak terima. Kalau mereka terima, maka Yesus akan mati, dikubur, dan bangkit. Dan Yesus akan naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dia datang kembali di Bukit Zaitun. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kota kudus Yerusalem baru turun dari surga. Akan seperti itu. Tetapi mereka tidak menerimanya. Mereka tidak menerima Yohanes Pembaptis. Mereka juga tidak menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Paulus tadi berkata, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Tetapi mereka sendiri tidak percaya Yesus adalah Mesias. Gitu. Tidak percaya Yesus adalah Mesias mereka. Gitu. Maka Tuhan ini kan kalau menerima, ini disebut sebagai plan A. Akan seperti ini. Jikalau mereka menerima Yohanes, maka dialah Elia yang akan datang itu. Berarti memang sudah di akhir dari pemerintahan akan pemerintahan Kristus akan datang. Tetapi mereka menolak. Maka di dalam kitab Matius, setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, gitu. Dan secara bangsa orang Yahudi tidak ada yang membela, gitu kan? Maka Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 16, dia berkata demikian. Ayat 18. Setelah Petrus mengakui Yesus itu Mesias. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus memang orang Yahudi, tetapi Petrus bukanlah representasi dari seluruh orang Yahudi. Maka orang-orang yang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan menyebutnya sebagai jemaatku. Nah,
jemaatku, ini adalah menjadi masa apa? Sisipannya. Ya, ini menjadi masa sisipan. Dan kalau rencana A ini akhirnya ditunda, menjadi ini apa? Rencana, kita sebut rencana B. Begitu. Jemaatku. Bukan secara bangsa lagi, tetapi siapapun sekarang yang membuat pengakuan seperti pengakuannya Petrus, nah itu maksudnya. Itulah jemaatku. Nah, jadi dan jemaat ini posisinya adalah menggantikan untuk sementara Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sementara. Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 menyebut demikian. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah, nah dia sudah berbicara kepada jemaat ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, perhatikan tadi kalau kita membaca di Keluaran tadi, Israel itu adalah bangsa yang kudus, kan gitu. Nah, sekarang di sini kamulah gitu. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini berbicara kepada semua orang di seluruh dunia, gitu. Siapapun yang akhirnya percaya dan kemudian berkumpul di satu tempat, itu Tuhan sebut sebagai jemaatku. Seperti itu. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, jemaat lokal artinya orang yang percaya kepada Yesus, yang membuat pengakuan iman seperti pengakuan Petrus yang berkumpul di satu lokasi. Jemaat lokal disebut sebagai tiang penopang dan dasar apa? Kebenaran. Tetapi sekali lagi untuk sementara. Jadi jemaat lokal itu diproklamirkan pada hari Pantekosta. Nanti diakhiri pada saat apa? Pengangkatan. Ya. Jadi saat Tuhan datang di awan-awan, maka orang kudus di sini, Tuhan datang di awan-awan. Orang kudus akan naik, bertemu muka dengan Tuhan di angkasa. Masa jemaat berakhir, kembali Tuhan berurusan kepada bangsa Israel. Nah, jadi kita bisa melihat sekarang fungsi dari jemaat. Fungsi dari jemaat. Fungsi dari Israel waktu itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, fungsi dari jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran ini apa? Nomor 1, itu adalah wadah untuk menjaga Injil.
Jemaat lokal ini berfungsi sebagai wadah untuk menjaga Injil. Bukan masuk jemaat diselamatkan, bukan. Tetapi jemaat lokal, ketika Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku, ini adalah institusi untuk menjaga kebenaran Injil. Begitu. Kita sudah belajar sabotase Injil. Ya. Ada yang menambah dan ada yang mengurang. Ya. Silahkan itu bisa diulang, dilihat lagi di channel YouTube kita. Jadi Injil yang benar, yang lurus, yang tidak ditambah dan tidak dikurang, itulah yang dijaga oleh jemaat. Maka di dalam jemaat Tuhan perintahkan upacara yang melambangkan Injil. Upacara yang pertama yang melambangkan Injil, supaya apa? Orang ingat terus akan Injil. Yang pertama adalah menyelamkan orang ke dalam air atau baptisan. Kita membaca Roma dulu. Pasal 6, ayat 3 dan 4 saya akan membaca. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus memberi amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dibaptis di dalam Kristus, berarti ikut mati, dikuburkan, yaitu waktu diselamkan itu. Upacara ini menggambarkan Injil itu. Jadi kematian, penguburan dan kebangkitan dari siapa? Kristus Yesus. Upacara ini harus dilakukan untuk menjaga Injil ini, supaya ada ingatan bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Jadi kalau orang perjanjian lama diingatkan kepada juru selamat yang akan datang, maka orang yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus itu diingatkan akan juru selamat yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Satu lagi upacara yang Tuhan diperintahkan untuk menjadi ingat-ingatan. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Saya akan membaca di sini. Di ayat 23 sampai 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur di atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika kita melakukan yang disebut perjamuan Tuhan ini, memecah-mecah roti dan meminum cawan yang berisi anggur, itu katanya memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang di awan-awan itu. Jadi upacara baptisan dan perjamuan Tuhan itu adalah cara Tuhan di dalam masa jemaat lokal ini menjadi ingat-ingatan akan kematian
penguburan dan kebangkitannya. Ini Injil. Mengapa demikian? Karena jemaat lokal itu dipakai sekarang untuk menjadi wadah dari keselamatan. Harusnya ketika upacara ini dilakukan, ingat-ingatan akan Injil ini di-refresh lagi. Di situ. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua, jemaat ini, jemaat lokal, aku akan mendirikan jemaatku adalah untuk memuridkan orang-orang yang sudah percaya. Amanat aku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah apa? Mereka. Jadi, untuk sebagai wadah pemuritan, makanya di dalam jemaat lokal dikaruniakan, diberikan para pejabat jemaat. Apa saja? Coba kita membaca Efesus pasal 4 ayat 11. Ialah yang memberikan atau mengaruniakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang pertama tadi sebagai wadah menjaga Injil. Yang kedua ini sebagai wadah pemuritan. Ada jabatan di situ. Apa? Nabi. Rasul. Kemudian apa? Pemberita Injil. Kemudian gembala. Dan terakhir pengajar. Nah, kalau kita membaca di Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu apa? Penjuru. Nabi dan rasul inilah yang akhirnya menjadi dasar gereja. Yaitu mereka dipakai untuk menurunkan apa? Menurunkan firman Tuhan, Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi dasar gereja. Jadi jabatan ini sudah stop. Karena Alkitab sudah selesai ditulis. Tinggal tersisa pemberita Injil, gembala dan apa? Pengajar. Dan dibantu oleh diaken di dalam jemaat lokal untuk membantu pelayanan meja. Seperti itu. Nah, jadi Tuhan sediakan ini, pemberita Injil, gembala, pengajar, untuk memuridkan, untuk supaya orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Dia menjadi dewasa secara rohani, tidak diombang-ambingkan angin pengajaran, gitu kan? Mantap, gitu. Percayanya kepada Tuhan mantap, dewasa. Tuhan sediakan, Tuhan karuniakan pemberita Injil, gembala dan pengajar. Yang satu lagi, dari jemaat. Yang ketiga ini adalah sebagai wadah untuk mengestafetkan Injil.
Kalau kita membaca Roma pasal 10. Roma pasal 10 dari ayat 13 sampai ayat 15 saya akan membaca. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi harus ada diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar apa? Baik. Yang ketiga, ini wadah pengestafetan Injil. Yesus tidak mendirikan yayasan penginjilan. Yesus tidak mendirikan sekolah. Tuhan Yesus tidak mendirikan perusahaan. Tuhan Yesus tidak mendirikan negara hari ini. Tapi Tuhan Yesus hanya berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang bertanggung jawab mengutus untuk memberitakan Injil adalah jemaat. Jadi dikatakan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Jemaat lokal menjadi wadah untuk mengestafetkan Injil. Jadi, menjawab pertanyaan, haruskah kita berjemaat? Haruskah kita berjemaat? Maka, jika Anda sudah diselamatkan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda akan menggabungkan diri ke dalam jemaat yang benar. Karena ini adalah institusi yang dia bangun, institusi yang dia dirikan. Aku akan mendirikan jemaatku. Kalau Anda sungguh mengasihi Tuhan, sudah diselamatkan mengasihi Tuhan, maka Anda akan mengikuti perintah ini. Menggabungkan diri ke dalam sebuah jemaat lokal yang benar untuk menjadi orang yang ikut menjaga Injil yang benar, untuk menjadi orang yang ikut memuridkan orang, mendukung pemuritan, mendukung orang-orang untuk menjadi dewasa, menjadi orang-orang untuk lebih mengenal Tuhan. Dan juga mendukung untuk Injil ini terestafetkan terus. Ganti generasi, kita bisa pergi. Tetapi kalau ada jemaat, maka Injil ini bisa tetap terjaga. Haruskah kita berjemaat? Jika Anda sudah diselamatkan dan ingin ikut serta dalam amanat agung Tuhan Yesus. Ini pilihan. Anda boleh tidak ikut serta. Kalau Anda mau ikut serta, maka Anda akan menggabungkan diri ke dalam jemaat yang lokal yang Alkitabiah. Anda sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Darahnya menebus segala dosa Anda semua. Tapi Anda dikasih pilihan. Mau ikut menyampaikan berita Injil ini tidak. Ikut mengestafetkan sampai Tuhan datang nanti. Maka dalam perjamuan Tuhan tadi,
dan baptisan, mengingat Tuhan sampai Dia datang. Itu perintah di dalam jemaat. Kalau Anda ingin ikut mengestafetkan ini, maka Anda harusnya bergabung ke dalam jemaat lokal yang benar. Kemudian jika Anda menginginkan upah di surga, maka Anda akan bersuka cita bergabung dan melayani di dalam jemaat lokal. Paulus berkata demikian di dalam Kolose. Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Haruskah kita berjemaat? Kembali kepada pertanyaan tadi. Maukah Anda mengasihi Tuhan? Itu pilihan. Maukah Anda melaksanakan amanat agung Tuhan? Itu pilihan. Maukah Anda mendapatkan upah di surga? Itu pilihan. Kalau saya memilih, saya mau ikut. Maka kalau datang pertanyaan kepada saya, harus berjemaat tidak menyelamatkan. Haruskah kita berjemaat? Saya menjawab harus. Untuk 3 alasan ini. Saya mau mengasihi Tuhan. Tuhan perintahkan untuk menjaga Injil-Nya, untuk mengestafetkan Injil-Nya. Dan Tuhan mau orang-orang yang sudah percaya kepada Dia menjadi dewasa, tidak diombang-ambingkan angin pengajaran. Maka saya berkata, saya harus berjemaat. Tetapi ini tidak memaksa Anda. Ini pilihan bagi Anda semuanya. Saya harus berjemaat.